Hai teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Selamat datang di video kita tentang dunia digital. Di sini kita akan membahas banyak hal menarik. Dunia digital itu seru banget ya. Kita bisa belanja online, main medsos, dan terhubung dengan teman-teman dari seluruh dunia. Bahkan, pekerjaan kita sekarang bisa dilakukan dari mana saja, semua serba online. Fleksibilitas ini membuat hidup kita lebih mudah. Tapi, seperti halnya di dunia nyata, di dunia digital juga ada bahayanya loh. Kita harus selalu waspada. Bayangkan kita lagi jalan di tempat ramai, kita harus hati-hati sama kopet. Begitu juga di dunia maya. Nah, di dunia digital, kita juga harus waspada sama kejahatan siber. Kejahatan ini bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Data pribadi kita itu kayak harta karun di dunia maya. Informasi seperti nama, alamat, dan nomor telepon sangat berharga. Banyak yang mau nyuri, mulai dari password medsos sampai nomor rekening bank. Mereka bisa gunakan data ini untuk hal-hal yang merugikan kita. Makanya, penting banget buat kita belajar cara melindungi diri. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan data kita. Kayak pasang alarm di rumah, kita perlu keamanan siber buat jaga data kita. Ini bisa berupa software antivirus atau langkah-langkah keamanan lainnya. Jangan sampai deh, kita asik nikmatin dunia digital, malah jadi korban kejahatan siber. Ini bisa sangat merugikan dan mengganggu kehidupan kita. Yuk, kita belajar bareng cara jaga diri di dunia maya. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa menikmati dunia digital dengan aman dan nyaman. Keamanan siber itu kayak tameng buat data kita di dunia digital, teman-teman. Data ini termasuk informasi pribadi, foto, video, sampai password. Keamanan siber melindungi semua itu biar nggak dicuri atau disalahgunakan orang jahat. Nggak cuma komputer, HP juga perlu keamanan siber loh. Apalagi sekarang serba online, mulai dari mobile banking sampai belanja online. Tanpa keamanan siber yang kuat, data kita bisa gampang dicuri. Intinya, keamanan siber itu penting banget buat kita semua yang hidup di era digital. Jangan anggap remeh, lindungi data kita sebelum terlambat. Di dunia maya, ada banyak musuh yang siap nyerang data kita. Mereka bisa datang dari berbagai arah dan dalam berbagai bentuk, membuat kita harus selalu waspada. Kenalan yuk sama beberapa di antaranya. Ini penting banget supaya kita bisa lebih siap dan tahu cara melindungi diri. Pertama, ada malware, si program jahat. Malware ini bisa berupa virus, worm, trojan, dan banyak lagi. Mereka dirancang untuk merusak atau mencuri data dari perangkat kita. Malware ini bisa nyebar lewat email, website, atau aplikasi bajakan. Jadi hati-hati saat membuka lampiran email atau mengunjungi situs yang tidak dikenal. Mereka bisa curi data, ngerusak sistem, bahkan ngambil alih perangkat kita. Bayangkan betapa berbahayanya jika data pribadi atau bisnis kita jatuh ke tangan yang salah. Kedua, ada phishing, si penipu ulung. Phishing ini seringkali datang dalam bentuk email atau pesan yang terlihat resmi. Mereka biasanya nyamar jadi pihak terpercaya, kayak bank atau perusahaan terkenal, lewat email atau pesan. Mereka mencoba memancing kita untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Tujuannya satu, nyuri data pribadi kita. Jangan pernah klik link atau unduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Ketiga, ada ransomware, si pemeras digital. Ransomware ini bisa mengunci data kita dan meminta tebusan agar data tersebut bisa dibuka lagi. Mereka bisa ngunci data kita dan minta tebusan biar bisa dibuka lagi. Ngeri banget kan? Bayangkan jika semua data penting kita tiba-tiba tidak bisa diakses. Masih banyak lagi ancaman di dunia maya. Selain malware, phishing, dan ransomware, ada juga ancaman lain seperti spyware, adware, dan banyak lagi. Makanya penting banget buat kita selalu waspada dan nggak sembarangan klik atau download sesuatu. Selalu perbarui perangkat lunak keamanan, dan gunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi kita dari ancaman ini. Kejahatan siber itu bukan mitos, teman-teman, tapi bahaya nyata yang terus meningkat. Data dari tahun 2023 menunjukkan ada 10.000 kasus kejahatan siber di Indonesia, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Nggak cuma individu, perusahaan besar pun bisa jadi korban. Ingat kasus kebocoran data ZZZ, jutaan data pengguna bocor dan disebarluaskan. Bayangin deh, berapa kerugian yang harus ditanggung. Angka-angka ini harusnya bikin kita sadar, keamanan siber itu bukan main-main. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Rahasia agen rahasia buat jaga data.
Wah, seru nih. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rahasia ini? Eits, tapi CIA di sini bukan agen rahasia Amerika, ya, melainkan prinsip dasar keamanan siber, confidentiality, integrity, dan availability. 3 prinsip ini adalah fondasi dari semua langkah keamanan data yang kita ambil. Confidentiality artinya menjaga kerahasiaan data. Data yang sensitif harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Whereas hanya orang yang berhak yang boleh akses data tersebut. Misalnya, menggunakan sidik jari atau password yang kuat. Kayak password harus dirahasiakan, jangan sampai orang lain tahu. Menggunakan aplikasi manajer kata sandi juga bisa membantu. Integrity berarti menjaga keutuhan data. Data harus tetap akurat dan tidak boleh diubah tanpa izin. Data harus akurat dan nggak boleh diubah tanpa izin. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita miliki selalu benar. Bayangin saldo ATM kita tiba-tiba berkurang. Ngeri kan? Itu contoh dari pelanggaran integritas data. Availability artinya memastikan data selalu tersedia saat dibutuhkan. Data harus bisa diakses kapan saja oleh orang yang berhak. Misalnya, website bank harus selalu bisa diakses nasabah. Kalau nggak, bisa kacau. Bayangkan jika kita tidak bisa mengakses rekening kita saat butuh. Dengan menerapkan prinsip CIA, kita bisa membangun sistem keamanan yang lebih kuat dan melindungi data dengan lebih baik. Prinsip ini membantu kita menjaga data dari ancaman dan memastikan bahwa informasi kita selalu aman. Tenang, melindungi diri di dunia maya nggak sesulit yang dibayangkan kok. Ada beberapa jurus jitu yang bisa kita terapkan. Pertama, buat password yang kuat dan unik. Jangan pakai tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kedua, aktifkan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication. Jadi, selain password, kita butuh kode verifikasi dari HP untuk login. Ketiga, hati-hati saat klik link atau download file dari email atau website yang mencurigakan. Bisa jadi itu jebakan. Ingat, keamanan siber itu kayak sikat gigi. Perlu dilakukan secara rutin dan konsisten. Duit di rekening gue ludes, Kak. Padahal gue nggak pernah kasih tahu PIN atau OTP ke siapapun. Curhatan Amel, mahasiswa yang jadi korban phishing, bikin kita ngeri. Amel cuma klik link promo di SMS, data mobil bankingnya malah dicuri. Nggak cuma Amel, banyak orang juga jadi korban karena kurang waspada. Kisah Amel jadi pengingat, kejahatan siber bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Melindungi dunia digital bukan cuma tugas pemerintah atau perusahaan teknologi, tapi tanggung jawab kita bersama. Bayangin, dunia maya ini kayak rumah kita bersama. Kalau satu rumah kemalingan, semua yang tinggal di dalamnya juga kena dampaknya. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak nggak sembarangan share password, install antivirus, dan update software secara berkala. Kalau semua orang sadar dan ikut berpartisipasi, dunia maya pasti jadi tempat yang lebih aman. Yuk, it's saya kembang buat menggaran dan biwuj bediung jaya. Keamanan siber itu dinamis, terus berkembang seiring waktu. Makanya, penting banget buat kita terus belajar dan update informasi. Banyak kok sumber belajar gratis, kayak website, blog, atau video tutorial. Kita juga bisa ikut seminar atau workshop tentang keamanan siber. Di sana kita bisa belajar langsung dari ahlinya dan dapat tips-tips jitu buat lindungi data kita. Jangan pernah berhenti belajar, karena pengetahuan adalah senjata ampuh untuk melawan kejahatan siber. Ingat, melindungi diri di dunia maya sama dengan melindungi orang-orang terdekat kita. Kalau kita lengah, data keluarga, teman, bahkan rekan kerja bisa jadi taruhannya. Sebaliknya, kalau kita paham dan menerapkan keamanan siber dengan baik, kita nggak cuma melindungi diri sendiri, tapi juga berkontribusi menciptakan dunia digital yang lebih aman untuk semua. Yuk, kita jadi pengguna internet yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Keamanan siber mungkin terkesan rumit dan teknis. Tapi, percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melindungi diri akan berdampak besar pada keamanan dunia digital secara keseluruhan. Mulai dari sekarang, yuk terapkan kebiasaan baik di dunia maya. Buat password yang kuat, hati-hati saat klik link, dan update software secara berkala. Jangan biarkan kejahatan siber merusak keseruan kita menjelajahi dunia digital. Ingat, dunia digital zaman diri sendiri.